Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu semangat ya dan selalu sehat walafiat. Hari ini kita kembali setelah kemarin libur ya untuk pembelajaran tematik hari ini, yaitu mengenai cara merawat rangka. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai penyakit, kelainan pada rangka. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara merawat rangka yang baik. Nah, silakan teman-teman buka bukunya, tema 5A halaman 136 ya. Jadi, rangka itu adalah alat gerak pasif ya untuk kita sebagai manusia. Rangka tentunya sangat penting bagi tubuh kita sehingga harus dirawat dengan baik. Nah, gimana sih cara merawat rangka? Yang pertama adalah dengan mencegah kerusakan tulang. Mencegah kerusakan tulang dapat dilakukan dengan cara berhati-hati ketika berjalan atau bermain. Nah, selain itu juga kita harus memakai helm ketika naik sepeda motor dan bermain sepeda atau sepatu roda ya. Jadi ketika kita mengendarai kendaraan seperti motor atau sepeda, atau kita sedang bermain sepatu roda, kita harus menggunakan alat pengaman, salah satunya helm. Nah, selain helm, pengaman pada lutut dan siku tangan juga digunakan untuk melindungi tulang kita dari benturan yang keras, yang tentunya dapat menyebabkan memar ya. Buat teman-teman yang kalau misalkan mau naik sepeda atau sepeda motor, itu memang seharusnya kita menggunakan helm sebagai alat pengaman. Yang B, melakukan sikap tubuh yang benar. Nah, ini sudah dibahas sebelumnya. Jadi, contoh sikap tubuh yang benar itu contohnya adalah duduk yang tegak. Duduk dengan posisi tegak, berjalan dengan badan yang tegak, dan tidur dengan posisi lurus atau tidak melengkung. Nah, dengan melakukan sikap tubuh yang benar ini, maka rangka kita tidak akan berubah bentuknya. Nih ya, salah satu contohnya ini adalah bagaimana cara duduk yang benar dan mana yang salah. Kalau yang sebelah kiri, cara berdiri yang benar dan cara berdiri yang salah. Jadi kita harus memperhatikan nih bagaimana cara tubuh kita bersikap ya, bagaimana cara berdiri yang betul, bagaimana cara berjalan yang betul, bagaimana cara duduk yang betul ya. Kita harus selalu perhatikan agar bentuk tubuh kita, bentuk rangka kita tidak berubah. Berikutnya yang C, mengonsumsi makanan yang dibutuhkan tulang. Ini juga sudah dibahas. Makanan yang baik untuk tulang dan otot ya, sebelumnya sudah dibahas. Makanan yang dibutuhkan tulang itu sebenarnya makanan yang banyak mengandung kalsium, vitamin D dan fosfor. Nah, kita dapat dari mana aja sih nih? Kalsium pertama. Kalsium ini diperlukan untuk pertumbuhan tulang. Nah, contoh makanan yang banyak mengandung nutrisi kalsium itu antara lain susu, keju, ikan kecil yang dimakan dengan tulangnya, kemudian sayuran hijau. Ya. Terus yang kedua ada vitamin D. Nah, vitamin D ini berguna untuk pembentukan tulang dan gigi. Contoh makanan yang banyak mengandung vitamin D antara lain ikan, minyak ikan, susu, dan keju. Nah, sinar matahari di pagi hari itu juga mampu membantu pembentukan vitamin D di dalam tubuh. Jadi kita bisa dapat supply atau pasokan vitamin D nggak hanya dari makanan tapi juga dari sinar matahari. Nah, fosfor yang terakhir. Fosfor ini diperlukan agar tulang tetap sehat. Contoh makanan yang banyak mengandung fosfor itu adalah kacang-kacangan. Ya, jadi inilah contoh-contoh makanan, beberapa makanan yang baik atau yang dibutuhkan untuk tulang untuk tetap sehat. Kemudian berikutnya D, melakukan imunisasi polio. Ya, imunisasi polio ini berguna agar tubuh kita terhindar dari penyakit polio. Seperti kita tahu, polio itu disebabkan oleh virus, polio virus ya. Jadi imunisasi dibutuhkan agar tubuh kita dapat terhindar dari penyakit polio ini. Imunisasi polio biasanya dilakukan pada masa balita ya, bayi di bawah 5 tahun. Kemudian
Yang terakhir adalah tidak membawa beban yang terlalu berat. Nah, ini juga perlu diperhatikan nih. Kalau teman-teman membawa tas saat ke sekolah, itu tidak boleh terlalu berat beban yang dibawa. Membawa beban yang berat ini bisa mengakibatkan kelainan dan gangguan pada tulang, terutama tulang belakang. Tas punggung ya yang terlalu berat ini dapat menyebabkan tulang belakang kita jadi bengkok ya. Membawa beban yang terlalu berat sebelah, misalkan cara kita membawa tas keliru juga dapat mempengaruhi bentuk rangka kita. Membawa beban yang terlalu berat sebelah juga bisa mengakibatkan kelainan dan gangguan tulang. Contohnya tulang belakang dapat membengkok ke kiri atau ke kanan. Nah, ini contoh yang tidak baik nih yang X ini ya. Dia membawa hanya pada salah satu pundak, bebannya ditaruh di salah satu pundak. Tidak boleh, seharusnya seperti yang di kanan. Bebannya ditaruh di dua pundak ya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan langsung chat ke Miss Putri ya, silahkan ditanyakan. Nah, untuk tugasnya hari ini, untuk tugas materi ini tidak ada, tapi ada tugas. Karena kita sudah selesai di subtema 3, teman-teman tolong kerjakan evaluasi 3 melalui quizzes ya. Jadi link quiz evaluasi 3 ada di kolom komentar. Teman-teman silakan cek kolom komentar di bawah video ini. Oke? Baiklah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung tanyakan ke Miss Putri. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.